Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukiwaras dan juga pimpinan cabang Aisyah Sukiwaras, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian dengan nuansa kemerdekaan, sehingga topiknya itu ngajinya lupa gitu. Oleh sebab itu Ustadznya ya bingung, wong rene ora dikon ngaji kok dikon syukuran ya. Makanya kan di sini tulisannya apa? Tasyakuran. Ada ngajinya, Bu? Enggak ada. Makanya saya sesuai dengan tulisan gitu. Oh ngono, Bu. Wis pokoke nek panitiane teko langsung selesai. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini sudah berapa kali, Bu, Pak, dengan tasyakuran? Nembis pindah, Bu. Ngesakno liyane padha tasyakuran mau. Hah? Lah kula budal niku teng dalan-dalan kok wong-wong padha ngubengi ambeng gitu. Jenengan lebih niki mawon, Bu ya. Nah. Oh ngono, Bu. Jadi dihitung dhewe-dhewe ya. Muhammadiyah dihitung dhewe, RT dihitung dhewe. Luar biasa ibu-ibu Aisyah Sukiwaras. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita insya Allah besok merayakan HUT RI yang ke-80. Usia kemerdekaan kita sudah 80 tahun. Masih sekedar perayaan atau memang cita-cita jenengan sudah terwujud? Euforia, Pak. Masa, Pak? Terlepas dari itu, usia bangsa kita sudah 80 tahun. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, itu sebenarnya enggak lepas dari kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah. Meskipun peran tokoh Muhammadiyah itu enggak begitu muncul, tapi sebenarnya banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat. Di antaranya Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo yang merupakan salah satu dari tokoh Muhammadiyah, pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah. Beliau terlibat dalam perumusan ideologi negara kita, yaitu pembukaan UUD 45, kemudian Undang UUD 45 pasal 29, dan juga sila yang pertama dari Pancasila. Kenapa kok demikian? Ya karena ketika itu banyak tokoh yang tergabung dalam BPUPKI dan seterusnya ya, itu diwakili dari tokoh Islami dan tokoh nasionalis. Ya diantaranya yang dari tokoh Islam itu Ki Bagus Hadi Kusumo. Kemudian juga Wahid Hasyim, Ki Haji Wahid Hasyim. Dan juga Agus Salim, kemudian Mr. Singo Dumijo dan seterusnya ya. Tetapi ketika Indonesia harus segera memerdekakan, karena ketika itu kan tentara sekutu itu kan sangat kemungkinan kembali yaitu masuk ke Indonesia lagi. 17 Agustus diproklamasikan kemerdekaan kita oleh Insinyur Soekarno.
Tetapi undang-undang ideologi kita juga harus segera dirumuskan. Harus final ketika itu. Ketika itu yang menjadi problem. Nah, ini panitianya baru datang, langsung ditutup ya. Langsung ditutup ya. Hah? Jadi mukadimahnya saja sudah cukup gitu. Dilanjutkan atau ditutup? Nek jenengan mulai jam 10 lah jadi gawe. Wong dik mau ngomong wis ngantuk. Jadi tokoh-tokoh Islam ketika itu pulang ke daerahnya masing-masing, termasuk Kiai Haji siapa? Tadi Wahid Hasyim. Yang tersisa ketika itu Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodumijo dengan tokoh-tokoh nasional. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta. Nah, sehingga ketika itu terjadi perundingan yang sangat alot gitu. Ki Bagus Hadikusumo sebenarnya enggak mau 7 kata dalam Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter gitu, atau the Charter of Jakarta. Itu dihapus dulu di pembukaan UUD kita dan juga Pancasila pertama itu kan ketuhanan, belum ada yang Maha Esa, Bu. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat agama Islam atau syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang diistilahkan dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus Hadikusumo awal-awalnya enggak mau. Karena kemerdekaan bangsa kita enggak lepas dari kontribusi umat Islam. Umat Islam mayoritas di Indonesia. Tetapi ketika itu karena ada desakan dari Indonesia Timur, yaitu Papua dan seterusnya, yang mana notabene-nya kan agamanya non-Islam, Kristen, baik Protestan maupun Katolik, itu mendesak supaya 7 kata dalam Piagam Jakarta ini dihapus. Dengan perundingan yang cukup alot, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo dibujuk oleh Kasman Singodumijo, akhirnya mau mencabut 7 kata dalam Piagam Jakarta. Di sini kan artinya Ki Bagus Hadikusumo itu sudah menggunakan pemikiran yang diistilahkan dengan maqasid asy-syariah, yaitu ijtihad untuk meraih kemaslahatan. Mana kemaslahatan yang lebih besar antara ngotot mempertahankan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau kita enggak jadi merdeka, kemudian Indonesia enggak jadi bersatu, bercerai-berai. Nah, maka ketika itu dipertimbangkan Pak Bu, menghindari mafsadah, sehingga kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Akhirnya 7 kata dalam Piagam Jakarta ini dicabut. Nah, kalau kita melihat sejarah ini Pak Bu, ini hanya saya sampaikan singkat ya. Nanti jenengan kalau ingin mendalami itu ditulis bukunya, itu ditulis oleh anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Siapa Pak Bu? Orang Muhammadiyah harus tahu. Ki Bagus Hadikusumo punya anak namanya siapa? Pak Jarnawi Hadikusumo. Beliau menulis tentang pembaruan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menceritakan bagaimana perjuangan bapaknya atau ayahnya, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Artinya Ki Bagus Hadikusumo itu punya kontribusi yang luar biasa dalam kemerdekaan bangsa kita, dalam merumuskan pembukaan UUD, kemudian UUD 45 pasal 29 dan juga Pancasila sila pertama. Tapi sebagai kompensasi ketika itu yang ditawarkan oleh Ki Bagus Hadikusumo tadi kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya. Itu ditambahkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud yang Maha Esa itu apa? Dalam penafsiran Ki Bagus Hadikusumo itulah yang disebut dengan tauhid. Itulah yang disebut dengan apa? Tauhid. Artinya ketika kita bicara tentang kemerdekaan bangsa kita, itu enggak lepas dari kontribusi tokoh Muhammadiyah, yaitu siapa? Ki Bagus Hadikusumo. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Setelah NKRI ini berdiri, Indonesia tidak lantas, Muhammadiyah tidak lantas. Tadi kan Pancasila, UUD itu kan bikinan para founding fathers. Oleh sebab itu karena ini bikinan manusia, ya kita rubah saja. Dan Muhammadiyah ternyata tidak semacam itu ya. Sehingga Muhammadiyah tetap loyal terhadap NKRI. Loyal atau enggak Pak Bu? Loyal. NKRI harga hidup. Harga hidup ya. Meskipun tidak pernah menteriakkan NKRI harga mati, Muhammadiyah tetap apa? Loyal itu. Tokoh Muhammadiyah berkontribusi tadi dalam merumuskan ideologi Pancasila, ideologi kenegaraan kita kan itu. Nah, oleh sebab itu dirumuskanlah ijtihad politik Muhammadiyah berikutnya yang disebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Apa Pak Bu? Darul Ahdi Wasyahadah. Ini penting ya. Darul Ahdi itu artinya negara perjanjian. Maksudnya apa? Ada konsensus nasional yang sudah disepakati oleh founding fathers atau bapak pendiri apa? Bangsa kita. Sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 45. Pancasila itu sebenarnya bukan ideologi yang lahir dari Islam. Tapi nilai-nilai Pancasila itu enggak lepas dari nilai-nilai apa? Islam. Sehingga Pancasila itu mungkin tidak Islami, tapi juga tidak anti-Islam. Dari sila yang pertama sampai kelima itu kan mencerminkan nilai-nilai apa? Islam. Sampai ada tokoh NU Pak, namanya Kiai Master Masudi. Itu membuat syarah Islami Pancasila itu. Dianggap Pancasila itu ya Islam. Itu perspektif saja Pak Bu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah kan kita tetap loyal tapi tidak kita nampakkan fanatik gitu. NKRI harga apa? Hidup enggak kan? Kita biasa saja enggak meneriakkan yel-yel itu. Tapi Muhammadiyah sudah berkontribusi dan menempatkan Indonesia itu sebagai Darul Syahadah. Negara bagaimana kita mengisi kemerdekaan dan cita-cita Bapak pendiri Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah berkontribusi dalam 3 bidang itu. Schooling, pendidikan, healing, kesehatan, dan feeding, menyantuni fakir miskin. Kalau kita tanya kontribusi Muhammadiyah apa terhadap bangsa kita? Apa Pak Bu? Ya banyak. Sebelum Indonesia merdeka pun Muhammadiyah sudah berkontribusi. Oleh sebab itu konsep ijtihad politik Muhammadiyah disebut apa tadi? Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia sebagai konsensus nasional, konsensus bersama, dan tempat bagaimana kita mengukir prestasi. Kemerdekaan itu maknanya Bapak Bu. Merdeka itu kalau jenengan disuruh memaknai merdeka itu bagaimana Pak Bu? Bebas dari penjajah. Terus jenengan Pak Bu? Apa Bu? Merdeka itu apa? Bebas dari tekanan. Siapa yang nekan? Yang salahin. Terus apa lagi Pak Bu? Ya merdeka itu kan luas toh. Ya. Sehingga dalam Islam tauhid itu makna tauhid itu apa? Tahrirul ubudiyah, membebaskan peribadatan, min ibadatil ibad, dari menyembah manusia,
ila ibadati rabbil ibad. Menuju ketauhidan zat yang menciptakan apa? Manusia. Sehingga merdeka yang hakiki itu ketika kita tidak dibelenggu oleh makhluk, tidak dibelenggu oleh sistem, tidak dibelenggu oleh elit. Kita sekarang dibelenggu oleh elit atau enggak ya? Oh, semuanya di TV itu sandiwara ya. Saya enggak mau ngomong ya, itu kasusnya banyak itu. Banyak Pak ya. Dari kriminalisasi kemudian ijazah semacam-macam itu. Nah, kemudian koruptor juga luar biasa. Kan artinya sudah betul-betul merdeka atau belum. Terlepas dari itu secara apa Pak? Official, secara resmi besok kita akan apa? Merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Itu bid'ah atau enggak Pak Bu? Nah kok enggak? Bukan itu menambah hari raya dalam Islam. Yang dalam hadisnya kan cuma ada Idul Fitri dan Idul Adha. Terus jenengan bikin hari raya yang ketiga, yaitu apa? Hari raya kemerdekaan. Bid'ah atau enggak itu? Tidak, itu perkara apa? Keduniaan. Oleh sebab itu dalam NKCHM kita diajarkan bagaimana berpikir ya. Kalau kita melihat sesuatu harus dipetakan dulu. Masuk akidah, ibadah, terus apa? Akhlak atau muamalat duniawiyah. Kalau merayakan kemerdekaan itu masuk yang mana Pak Bu? Muamalat apa? Duniawiyah. Sehingga hukum asalnya apa? Boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Terus besok yang jenengan mau ikut upacara siapa? Ikut semuanya ya. Hormat bendera atau enggak itu? Boleh atau enggak? Ada yang mengatakan hormat bendera itu sama dengan menyembah pada berhala. Salah pikir ya. Yang kedua itu tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Yang ketiga, hormat bendera itu enggak lepas dari lagu. Dan lagu kebangsaan masuk gak lewat. Nah itu Muhammadiyah sudah memberikan fatwa ya. Di fatwa kita tahun 2018. Hormat bendera itu dilihat dulu. Yang pertama niatnya. Yang kedua hormat itu tujuannya apa? Maksudnya niat itu niyatu fa'il. Niat orang yang hormat. Yang kedua tujuannya apa? Kalau jenengan hormat bendera itu tujuannya untuk ibadah atau untuk apa Pak Bu? Hah? Iya gitu. Berarti tidak ada niat li ta'abbud untuk beribadah. Itu hanya lil ikhtiram, menghormati lambang negara. Tapi kalau lebih luas itu bukan sekedar lambang bendera tapi juga pahlawan yang apa Pak Bu? Yang berjuang dalam memerdekakan bangsa kita. Oleh sebab itu kaidahnya innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqo apa Pak Bu? Pasti enggak tahu yang kedua. Al-umuru bimaqo sidiha. Al-umuru bimaqo sidiha. Perkara itu ditentukan niatnya. Kalau innamal a'malu binniyat itu hadis Nabi. Hadis Umar ibn Khattab. Hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah ya kan. Terus kalau al-umuru bimaqasidiha itu kaidah fikih, yaitu suatu perbuatan itu ditentukan niatnya. Oleh sebab itu kita simpulkan kalau orang upacara bendera dalam hormat bendera itu niatnya ibadah berarti syirik. Tapi kalau apa Pak Bu? Kalau hanya penghormatan itu boleh. Sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in sebelum saya tutup ya. Kenapa?
Belum jam 10 ya. Masih setengah jam, masih 45 menit Bu ya. Semoga jenengan nek ngantuk tak rencak dhewe Pak Qadir. Yang terakhir Bu, yang terakhir enggak usah khawatir itu. Dalam Fathul Muin dikatakan, langsung saya kesimpulannya. Kalau ada orang sujud ke orang lain dengan orang yang rukuk kepada orang lain, itu ada bedanya atau enggak? Kalau orang sujud ke orang lain boleh atau enggak? Tidak boleh. Kalau seseorang rukuk ke orang yang lain, boleh atau enggak? Kira-kira berat mana? Jenengan kalau ada orang sujud ke orang lain, itu niatnya apa? Ya bisa menyembah atau hanya sekedar sungken nih sampai sujud tuh Bu? Enggak. Cium tangan be apa Bu? Be lungguh gitu. Tapi kalau rukuk, kan kita orang Jawa itu kalau lewat yang lain kan menunduk tuh. Rukuk itu kan membungkuk. Jenengan bungkuk atau enggak? Tapi apakah setiap orang yang rukuk itu pasti ibadah? Tidak. Tapi kalau orang yang sujud ada kemungkinan ibadah. Nah, cara kita mengetahuinya seseorang itu rukuk ke orang lain atau membungkuk itu tidak ibadah, itu berdasarkan apa Pak Bu? Uruf, yaitu kebiasaan. Kalau jenengan ketemu orang lain bungkuk, badhe teng pundi Pak? Atau lewat apa nyuwun sewu. Itu nih ada nilai ibadahnya atau enggak? Tidak. Nah, bagaimana kita tahu? Ya berdasarkan kebiasaan atau adat atau tradisi. Kalau orang hormat pada bendera, itu menyembah atau enggak? Enggak ada, secara umum tidak ada niat untuk menyembah. Oleh sebab itu dalam fatwa kita, fatwa tarjih, hormat bendera selama tidak ada unsur penyembahan maka hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau niatnya ibadah tidak boleh. Tapi kayaknya enggak ada gitu. Cuma kan yang paham atau enggak, kalau jenengan mungkin enggak, kan enggak pernah ngaji. Ya enggak pernah dipikirkan. Tapi kan enggak ada pikiran menyembah, ya atau enggak Pak? Paling pembahasan hormat bendera baru ini ya. Terus sebelumnya sudah pernah tahu? Belum ya? Ya, kita cukupkan biar enggak lama-lama. Karena enggak sesuai dengan schedule-nya. Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.